Sinta Poli. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Kota Kupang. Saya kelas 11 KC2, Kecantikan 2. Dan saya akan menyampaikan tentang kebutuhan sumber daya usaha. Dan dalam buku Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, kompetensi dasar 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan kompetensi 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber usaha. Hal yang pertama, kita mengamati tentang manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia merupakan makhluk Tuhan yang sempurna. Ia diberi akal budi untuk berpikir dan hidup berdampingan. Jadi manusia tuh mempunyai akal budi dan dia tuh membutuhkan orang lain, kan dia sendiri sah hidup. Dia membutuhkan orang lain untuk mendampingi dia hidup dalam setiap urusan di dunia ini. Dan bukan hanya itu saja, manusia juga merupakan makhluk yang istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi ada juga peran manusia. Peran manusia tuh contohnya dalam beberapa aspek kehidupan, seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan makhluk religius. Dan ada pun juga manusia tuh tidak bisa dapat hidup sendiri, dan dia juga tidak dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Dan ada pun juga manusia unggulan. Unggulan itu berarti dia seperti beberapa keunggulan manusia. Dimaksud dengan manusia unggulan itu adalah manusia yang mempunyai berbagai bakat kelebihan. Itu yang dinamakan manusia unggulan. Saya akan memberikan beberapa ciri manusia unggulan, seperti yang pertama itu melaksanakan amal ibadah dengan baik. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, memiliki keimanan yang utuh. Yang ketiga, memiliki akal manusia yang terdiri atas amanah, ikhlas, bersyukur, sabar, dan adil. Yang keempat, percaya saat melakukan sesuatu. Jadi dia percaya diri saat melakukan sesuatu. Yang kelima, mempunyai pikiran yang luas dan berani bertanggung jawab. Yang keenam, mempunyai pengetahuan yang tinggi. Yang ketujuh, kepekaan sosial tinggi. Yang ke-8, berani mengambil risiko. Yang ke-9, daya tahan tinggi. Yang ke-10, motivasi dirinya untuk sukses. Dia ada motivasi untuk sukses. Akan masuk dalam biaya. Biaya itu sangat diperlukan bagi manusia untuk melengkapi hidupnya. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti butuh biaya atau bisa disebut uang. Dan uang merupakan suatu alat dan pengukur suatu nilai, baik dalam pribadi manusia, perusahaan, organisasi, lembaga swasta atau pemerintahan sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Model keuangan tersebut diperoleh dari beberapa sumber berikut. Yang pertama itu adalah model keuangan dari tabungan pribadi,
Yang kedua, model keuangan dari orang tua atau pinjaman ke saudara. Yang keempat, model dari pinjaman bank dan masuk dalam metode cara kerja. Kegiatan menjalankan suatu bentuk usaha atau bisnis apapun sangatlah erat dengan yang namanya metode atau cara kerja. Metode atau cara kerja dalam setiap jenis usaha memiliki ciri dan perbedaan masing-masing. Apa itu peranan? Peranan adalah menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan. Jadi peranan itu adalah jenis usaha yang akan kita jalankan sebagai calon wirausaha, tata kecantikan. Jadi tujuan dan sasaran usaha itu dalam mempersiapkan dan mencernakan usaha. Anda harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran usaha tersebut. Jadi contohnya satu, visi. Visi itu merupakan imajinasi seseorang tentang usahanya di masa depan. Dua itu misi. Misi itu adalah usaha pemikiran tentang langkah-langkah formal untuk mewujudkan sebuah visi. Tujuan itu adalah penyebaran dari visi dan misi yang telah kita buat dan penentuan arah tujuan perusahaan. Tujuan adalah penyebaran dari visi dan misi. Jadi yang telah kita buat dan penentuan arah tujuan perusahaan disebuah secara detail. Sasaran penerapan yang keempat itu sasaran. Jadi pengertian dari sasaran itu adalah bisa dibuat luas atau bersifat umum, tetapi harus jelas dan terperinci. Secara yang jelas nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dari kegiatan usaha. Jadi ada beberapa usaha yang dapat kita pilih untuk menjalankan usaha kita. Seperti contohnya yang pertama, perusahaan perseorangan atau pemilikan tunggal. Yang kedua, persekutuan atau bersama tim. Yang ketiga, perbadanan hukum limit. Sekarang masuk dalam struktur organisasi. Yang dimaksud dalam struktur organisasi itu adalah kerangka dan susunan yang merupakan pola hubungan antara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang dalam perusahaan itu. Ada 5 struktur organisasi. Yang pertama itu hubungan antar manajer dan bawahan atau rantai perintah, yaitu hubungan wewenang dan tanggung jawab untuk kegiatan organisasi. Pembagian kerja sesuai dengan spesialisasi bidang. Yang ketiga, tipe instruksi. Tipe instruksi pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, pengelompokan pekerjaan. 5. Tingkatan manajemen. Tiating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha original. Dari actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran. Hal yang penting untuk diperhatikan
dalam pelaksanaan outsourcing ini adalah bahwa seseorang pegawai akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika yang pertama merasa yakin akan mampu mengerjakan, yang kedua yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, yang ketiga atau yang kecilnya tidak sedang dibenahi oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Dan yang kelima, hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis dan hanya mengimplementasi proses kepemimpinan dan pemerintahan, motivasi kepada tenaga kerja. Yang B-nya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. C, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. D, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik. Berikut saya akan menyebutkan kelompok kosmetik. Yang pertama itu adalah solvent atau pelarut. Yang kedua, emulsir atau pencampur. Yang ketiga, preservatif atau pengawet. Yang keempat, ada silver atau pelekat. Yang kelima, astrigen atau pengencang. Yang keenam, airborne atau penyerap. Yang ketujuh, disinfektan. Kita akan masuk dalam meat atau mesin. Jadi pertama itu adalah alat-alat teknik perawatan kulit wajah. Yang kedua, alat non listrik perawatan kulit wajah. Yang ketiga, alat listrik perawatan kulit wajah. Terdiri atas 5 bagian, yaitu mobil steam. Itu menjelaskan tentang ada beberapa alat kaki, manicure dan pedicure. Sekarang sudah masuk di yang ke-10, alat penunjang tata rias. Jadi yang kita gunakan dalam menata rias itu adalah penjepit bulu mata dan pisau alis dan pinset itu untuk membentuk alis mata. Terus gunting kecil digunakan untuk menggunting scalp dan untuk memotong bulu mata. Dan lem bulu mata berupa lem kukus untuk merekatkan bulu mata palsu pada mata. Sekian dan terima kasih.